Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang bunga atau interest dalam pandangan agama-agama. Yang pertama, bunga atau interest dalam pandangan agama Islam. Bunga bank adalah bank interest, yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan, ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya. Dalam dalil nas, banyak dan sedikitnya riba adalah haram, sebagaimana isyarat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130 yang dipahami secara benar yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Jual beli terbagi menjadi dua. Yang pertama, riba fadl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Bunga dalam pandangan agama Yahudi. Kitab Deuteronomi. Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang ataupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Yang kedua, Kitab Ekodus. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang. Maka janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya. Yang ketiga, Lukas. Cintailah musuhmu dan janganlah meminjamkan kepada mereka dengan berharap untuk mendapatkan sesuatu. Yang keempat, Kitab Levitikus. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Bunga dalam pandangan agama Kristen. Pandangan pendeta awal. Pandangan pendeta awal, larangan mengambil bunga merujuk kepada Old Testament yang juga diilmani oleh orang Kristen. Kesimpulan pandangan para pendeta awal yaitu bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang tinggi untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung. Selanjutnya adalah pandangan para sarjana Kristen pada abad 12 sampai 15. Yang pertama, bunga dibedakan menjadi interest dan usuri. Yang kedua, niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Dan yang ketiga, mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung niat si pemberi hutang. Dan yang terakhir, pandangan para reformis Kristen pada abad 16 sampai tahun 1836. Yang pertama, dosa apabila bunga itu memberatkan. Yang kedua, uang dapat membiak. Yang ketiga, tidak menjadikan pengambilan bunga sebagai profesi. Dan yang keempat, jangan mengambil bunga dari orang miskin. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam dan pelarangan riba dalam perspektif historis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan bagi umat Islam untuk menempuh dan memimpin seluruh aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Tujuannya untuk mencapai falah inkafah dengan tidak melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar sebagaimana yang diatur dalam Islam. Contohnya adalah riba. Wacana tentang riba dapat dikatakan klasik, baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam. Karena riba sering terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, terutama transaksi ekonomi atau yang dalam Islam disebut dengan muamalah.
Riba merupakan temu kembali tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau peminjaman yang palsu atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Larangan riba diperoleh dari berbagai sumber dalam Al-Quran. Perspektif filosofi riba menurut agama Kristen dan Nasrani. Pandangan para pendeta awal Kristen abad 1-7. Pada masa ini, pengambilan bunga dilarang. Gereja Katolik Roma sejak abad ke-4 melarang pengambilan bunga oleh para kleru. Larangan ini diperluas bagi kaum awam pada abad ke-5. Pada abad ke-8, Gereja Katolik menyatakan riba menjadi tindakan pidana umum. Kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan para pendeta awal Kristen abad 1-7, bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Keinginan atau niat untuk mendapatkan imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Larangan praktek bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang kenon. 1 Council of Elvira Spanyol tahun 306 mengeluarkan Kenon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barang siapa yang melanggar maka pangkatnya akan diturunkan. Yang kedua, Council of Arles tahun 314 mengeluarkan Kenon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Yang ketiga, First Council of Nicaea tahun 325 mengeluarkan Kenon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga. Yang keempat, larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne tahun 1311 yang menyatakan barang siapa yang menganggap bahwa bunga itu ada sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen atau murtad. Pandangan para sarjana Kristen pada abad 12-16. Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberi pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang. Pandangan para sarjana Kristen pada abad 12-16. Orang Yahudi yang terkenal dalam sejarah sebagai bangsa yang tidak amanah, penuh dengan penipuan dan penyelewangan. Tidak heran jika mereka membuat tafsiran yang menurut hawa nafsu mereka terhadap kitab Taurat bahwa pengharaman riba itu adalah antara orang-orang Yahudi saja, tidak haram terhadap umat-umat yang lain. Kaum Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Hal ini terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang Talmud. 1 Kitab Exodus atau Keluaran pasal 22 ayat 25 pernyataan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah bersedia sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya. Yang kedua, Kitab Ulangan atau Ulangan pasal 23 ayat 19 pernyataan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan ataupun yang dapat dibungakan. Yang ketiga, Kitab Leviticus atau Imamat pasal 35 ayat 7 menyatakan, janganlah engkau mengambil bunga atau riba kerajaan, melainkan engkau harus takut kepada Allahmu dan saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah kasih memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Yang keempat, dalam Taurat ayat 25 pasal 22 Sakarul Huruj, apabila kamu memberi hutang kepada anak bangsamu maka jangan menganggapmu sebagai orang yang memberi hutang. Jangan meminta persetujuan dari hati engkau. Yang kelima, dalam Taurat ayat 35 pasal 25 Sakarul Aubin, apabila engkau berhajatkan atau berkehendak sesuatu, baiklah engkau memberi, jangan meminta keuntungan dan mengambil apa-apa yang tidak bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.